Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Randy Surya Ramadan di YouTube channel Ngaji Taman Surga. Pada saat ini kita akan berbincang-bincang tentang hal-hal yang aktual, yang viral di masyarakat kita bersama guru kita yakni Ustadz Abdul Rauf SPD. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah diberi kesehatan, kita bisa berkumpul di majelis yang penuh barokah ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Pada saat ini Ustadz kita akan berbincang-bincang terkait dengan perbedaan perbedaan sholat taraweh, rokaat sholat taraweh. Ada yang 8, ada yang 20 dan ada rokaat-rokaat yang lain. Itu sejarahnya seperti apa Ustadz? Kok bisa sampai berbeda? Dan yang paling benar menurut Ustadz itu yang seperti apa? Monggo Ustadz. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Seluruh pemirsa yang sangat dimuliakan Allah, memang tarawih ini adalah sebuah amalan sholat, disebut pada zaman Nabi itu adalah qiyam Ramadan. Oke. Jadi ada suatu sejarah yang kami baca dari hadis-hadis Nabi, termasuk hadis yang diriwayatkan oleh dawuhkan Nabi oleh Imam Al-Bukhari Muslim dalam kitab Madzhabul Arba'ah. Ya. Jadi ini kitab Madzhabul Arba'ah juz 1 pada halaman 275 ya. Bahwasanya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhain Bukhari Muslim. Hadisnya annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil laili min ramadhana wa hiya salasun mutafarriqah. Bahwa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam-malam Ramadan terakhir itu beliau keluar dari rumahnya, dari dalamnya untuk menuju masjid. Yang pertama adalah pada tanggal 23 Ramadan. Yang kedua, hari yang kedua, malam yang kedua ini tanggal 25 Ramadan. Malam yang ketiga, malam 27 Ramadan. Ini baginda Nabi. Baginda Nabi mengerjakan sholat qiyam Ramadan ini berada di masjid dan diikuti bersama para sahabatnya. Pada malam-malam ini baginda Nabi mengerjakan sholat qiyam Ramadan ini di dalam masjid sejumlah 8 rakaat. Iya. Baginda Nabi di masjid mengerjakan qiyam Ramadan 8 rakaat. Kemudian wa yukammiluna baqiyaha fi buyutihim. Kemudian baginda Nabi setelah mengerjakan 8 rakaat di masjid itu pulang ke rumahnya, ke dalamnya, dan diikuti oleh para sahabat. Ternyata baginda Nabi di rumah bukan kok nyantai, bukan tidur, tapi baginda Nabi ini melanjutkan sholat sunnahnya. Yang sholat sunnah ini sahabat sendiri tidak bisa menghitung jumlah tambahan dari qiyam Ramadan ini yang ada di rumah itu. Sehingga para sahabat mendengar fakana yusma'u lahum azizun ka'azizin nahli. Para sahabat ini menyelidiki baginda Nabi sholat di rumah ini berapa rakaat. Tidak bisa terlihat oleh mata, tetapi ada dengungan-dengungan bacaan seperti dengungan tawon. Bahwa baginda Nabi ini mengerjakan sholat, dengungan bacaan diselingi dengan takbir-takbir. Ya, ini baginda Nabi mengerjakan qiyam Ramadan di masjid 8 rakaat, kemudian diteruskan di rumah dan tidak diketahui jumlahnya yang pas itu berapa. Jadi nggak ada jumlah pastinya ya dari enggak ada jumlah pastinya. Cuma 8 di masjid. Setelah itu Kanjeng Nabi nambah sendiri di rumah. Di rumah. Itu ya. Okay. Dan nambah sendiri di rumah itu tidak
diketahui secara pasti dalam hadis Bukhari Muslim yang sahih ini jumlah rakaatnya. Nggih. Cuman hadisnya Kanjeng Nabi jamaah dengan sahabat di masjid 8 rakaat, kemudian pulang ke rumah diteruskan tapi tidak diketahui jumlah rakaatnya. Nah, ya. Kemudian nggih wa yatabayyanu aidon anna adadaha laisa maksurun ala samani rakaatin. Jadi ini menjadi penjelasan bahwa baginda Nabi mengerjakan qiyam Ramadan atau tarawih ini tidak hanya diringkas hanya 8 rakaat doang. Dengan bukti Kanjeng Nabi pulang ke rumah lanjut sholat lagi. Tapi masalahnya tidak diketahui jumlah berapakah tambahan Kanjeng Nabi yang ada di rumah ini. Nah, itu. Kemudian ini kemudian dengan adanya bidali li annahum kanu yukammiluna fi buyutihim. Kanjeng Nabi bahwa beliau sholat tidak hanya 8 rakaat saja, dengan dalil Kanjeng Nabi pulang ke rumah menambah sholat itu menjadi berapapun tidak terhitung, kemudian dijelaskan oleh sahabat Umar. Lah ini yang menjadi pencetus. Ini yang menjadi pencetus dalam kitab Madzhabul Arba'ah. Saya jelaskan kitab Madzhabul Arba'ah ini kitab apa? Kitab yang menjadi kumpulan-kumpulan pendapat penemuan generasi setelah sahabat, yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Itu adalah 4 ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi rujukan. Rujukan segala hukum ulama sepenjuru dunia. Nah, dalam kitab ini dijelaskan sahabat Umar ini yang menjadi patokan. Wa qad bayyana fi'la Umar radhiyallahu anna adadaha isruna rakaatan. Lah ini ketemu. Isruna rakaatan. Dan benar-benar telah menjelaskan secara gamblang, secara sharih sejelas-jelasnya bahwa Sayyidina Umar ini menentukan sholat tarawih menjadi 20 rakaat. Lah 20 rakaat ini juga telah diriwayatkan Imam Malik dalam kitab Muwatta. Ada kitab Muwatta itu kitab yang khusus sebelum ada Bukhari Muslim dan sebagainya. Muwatta ini sudah ada. Katakan kitab hadis yang dibukukan tertua ini kitab Muwatta. Tadi juga di situ dijelaskan bahwa Sayyidina Umar ini menentukan bilangan sholat tarawih menjadi 20 rakaat dengan dasar hadis yang diriwayatkan oleh hadis sahih Imam Al-Baihaqi. Ini hadis sahih. Wa minhu hadisul Baihaqi as-sahih. Termasuk penjelasan dari hadisnya baginda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi secara sahih dari sahabat Sa'ib bin Yazid. Kanu yakumuna. Sesungguhnya sahabat ini qiyam Ramadan atau sholat tarawih ala ahdi Umaro pada masa sahabat Umar. Pada masa sahabat Umar radhiyallahu anhu fi syahri Ramadana bi 20 rakaatan. Bahwa sahabat Umar ini mengerjakan sholat tarawih atau qiyam Ramadan ini menjadi kesepakatan 20 rakaat. Dan ini menjadi kesepakatan para sahabat karena pada zaman itu ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar, ada Utsman, ada Ali, dan sahabat yang lainnya tidak ada yang menentang atau ingkar dengan kesepakatan ini. Mereka semua sudah sepakat bahwa tarawih ini kita ambil tengah-tengah menjadi 20 rakaat. Kenapa kok ada bahasa tengah-tengah?
Nah, sejarahnya kan gini. Iya, betul betul. Nggih. Ustaz. Kenapa Kok kok ada bahasa tengah-tengah kita ambil? Karena kita juga nggak menyalahkan yang mengerjakan rakaat? 8 rakaat. Karena tadi Nggih. sudah jelas nggih, Nggih. Kanjeng Nabi Pertama tidak menyalahkan benar karena Kanjeng Nabi kan mengerjakan di masjid delapan. Itu mungkin dasarnya ya, Ustaz. Nggih. Tidak disalahkan mungkin dari itulah mereka mengambil yang delapan. Yang kedua ada lagi bahwa Sayyidah Aisyah ditanya oleh para sahabat, ya Aisyah, ini dalam hadis sahih kitab Al-Bukhari, ya. Berapakah baginda Nabi untuk mengerjakan qiyamul lail, salat malam? Maka Sayyidah Aisyah menjawab, ya, dengan hadis sahih ini bahwasanya maka yazidu fi Ramadhana wala fi ghairihi ala ihda asarota rakaatan. Jawaban Aisyah, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan qiyamul lail tidak kurang, tidak melebihi dan tidak kurang dari 11 rakaat. Nggih. Tapi dalam hadis ini ada kata-kata fi Ramadhana wala fi ghairihi, di dalam bulan Ramadan atau di selain Ramadan. Maka dalam hadis ini ada kata-kata Kanjeng Nabi mengerjakan qiyamul lail tidak lebih tidak kurang dari 11 rakaat. Gara-gara di sini ada di Ramadan dan di yang lainnya, maka Imam Bukhari sendiri menaruh hadis ini pada sholat witir. Jadi witir 11 rakaat. Tapi dari teman-teman sebagian ada yang mengambil ini 11 ini 8 untuk tarawih, yang 3 witir. Nggih. Kalau ini masih kurang jelas, ya ada riwayat yang benar-benar jelas 8. Bahwa gini, bahwasanya Umar bin Khattab, nggih. Umar bin Khattab ini pada zaman Nabi pernah mengerjakan namanya 11 rakaat. Okay. Ini Umar sendiri memerintah para sahabat. Amaro Umar bin Khattab Ubay bin Ka'ab wa Tamiman ad-Dari ayyaku malin nasi bi ihda asarota rakaatan. Lah mungkin ini juga yang digunakan dalil, okay, bahwasanya pada masa-masa setelah ditinggalnya baginda Nabi, sahabat Umar ini menyuruh sahabat. Pertama, ayo para sahabat. Oke. Ini yang disuruh adalah Ubay bin Ka'ab, sahabat yang disuruh jadi imam karena bacaan Al-Qur'annya sangat bagus. Sangat bagus nggih. Nggih, suaranya bagus, nggih, hafalannya bagus. Tidak seperti kita ini. Suara asal campur adul nggih. Jadi gini, bahwa sahabat Umar di masa awal-awal ditinggal wafat baginda Nabi, okay, maka sahabat Umar menyuruh Ubay bin Ka'ab, ayo Ubay bin Ka'ab, sekarang Anda menjadi imam qiyam Ramadan atau sholat tarawih ini bersama para sahabat lain, yaitu mengerjakan 11 rakaat. Dan 11 rakaat itu, okay, yang 8 sholat tarawih, yang 3 itu adalah witir. Lah itu mungkin dari teman-teman mengambil dasar 8 rakaat tarawih dan 3 rakaat witir. Nabi sahabat Umar juga setelah itu menaikkan lagi. Naikkan lagi, Ustaz. 13 rakaat. 10 rakaat tarawih, 3 rakaat witir. Nah, yang awal itu 11, kemudian dinaikkan 13. Lah masalahnya yang 11 rakaat ini dari 8 tarawih itu suratnya yang dibaca adalah surat Al-Baqarah. Wah, surat berapa juz itu? Iya, banyak sekali. Ketika 13 rakaat agak surat pendek sedikit. Oh. Nggih. Karena sahabat Umar ini mungkin memandang 11 rakaat kurang mantep. Nggih. 13 rakaat juga masih kurang mantep, kurang nyaman. Dirasa kok
Masih sedikit benar. Karena sahabat yang lainnya itu, apalagi ahli Madinah, itu mengerjakan sholat tarawih itu sampai 36 rakaat. Oh, ada yang 36 gitu. Ada yang 36 rakaat, ada yang 39 rakaat. Oh, banyak sekali Ustaz. Memang itu sebagai ganti. Sebagai ganti dari tawaf. Oh, sebagai karena sahabat dulu itu ketika sholat tarawih, dinamakan tarawih itu ketika sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 rakaat ini istirahat. Oh, istirahat. Istirahat sebentar karena apa? Agak capek kan? Iya, betul. Beda dengan sholat kita sekarang, 4 rakaat itu hanya berapa menit gitu kan. Kalau sahabat itu, sangat bisa puluhan menit ya. Bisa 10 menit itu 4 rakaat itu nggih. Masya Allah itu sahabat. Jadi dikatakan tarawih karena setiap 4 rakaat itu ada yastarihuna, istirahat sejenak. Nggih. Asal kata dari tarawih itu. Tarawih itu istirahat sejenak, ada yang tawaf keliling Ka'bah. Untuk mengendorkan kaki-kaki mungkin sambil dapat pahala tawaf Ka'bah, lanjut lagi sholat. Itu pada zaman sahabat. Kalau ahli Madinah karena ia nggak ada keutamaan tawaf di Ka'bah, maka tarawih ini ditambahi jadi 36 rakaat. Ada yang 39. Bahkan sahabat itu kalau hanya disebut tarawihnya, ada yang 40 rakaat, ada yang 42. Bahkan ada yang 42. Itu di kitab sarahnya Sahih Bukhari disebut kitab Fathul Bari. Nggih, kitab Fathul Bari itu nggih. Lanjut, nggih. Ya, sejarah ada 8 rakaat karena sahabat Umar pernah mengajak sahabat untuk mengerjakan 11 rakaat dari 8 tarawih yang 3 witir. 13 yang 10 tarawih yang 3 witir. Lah maka karena ada sejarah kayak gini, ada yang paling dikit 8, ada yang sampai puluhan, 40. Maka sahabat Umar ini bahasanya mengambil tengah-tengah. Mengambil tengah-tengah yaitu para sahabat dikumpulkan lagi, dikumpulkan dalam bahasanya, saya ini kalau melihat sholat tidak runtut, tidak kompak ini kurang nyaman di hati. Wahai Abu Bakar, wahai Utsman, wahai Ali, sahabat yang lainnya, dipanggil semua. Ayo kita mengadakan kesepakatan. Bagaimana kalau qiyam Ramadan tarawih ini? Memang bahasa tarawih ini sesungguhnya dari sahabat Umar. Dari sahabat. Dari Kanjeng Nabi itu qiyam. Kanjeng Nabi itu qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan gitu. Dalam hadisnya mangkoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Hadis Nabi yang sahih Bukhari Muslim ini, barang siapa yang mau qiyam Ramadan, ibadah sholat sunnah setelah Isya, itu qiyam Ramadan, dengan dasar iman yakin mantap kepada janji Allah, atas dasar untuk mencari ridho Allah, tidak karena cewek, enggak karena pahala, karena untuk mencari ridho Allah, maka orang itu akan dihapus dosa-dosanya yang telah bahasanya qiyam Ramadan. Lah Kanjeng Nabi sendiri waktu mempraktekkan tidak disebutkan jumlahnya. Dalam hadis Nabi tidak menyebutkan jumlahnya, cuma disuruh qiyam Ramadan saja. Lah prakteknya Kanjeng Nabi sholat di masjid 8, ternyata pulang sholat lagi. Maka yang mencetuskan menjadi 20 rakaat ini adalah sahabat Umar. Yang menjadi kesepakatan. Yang asalnya sahabat Umar ini sendiri pernah memerintahkan 11 pernah. 13 karena kurang marem, dirasa mungkin kurang banyak. Maka ayo kita sepakati, kata Umar, menjadi 20 rakaat. Lah ini perlu digarisbawahi, tiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Atas dasar apa? Perintah pesan baginda Nabi. Sholatul laili masna. Dua-dua, bukan 4 gitu. Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. No.
Nggih. Ini menjadi hadis populer dan dibantu dengan hadis yang lainnya. Tapi juga enggak menyalahkan yang melakukan 4 rakaat salam sekali. Nabi juga pernah sama-sama ada hadisnya. Cuman yang populer paling banyak dipakai oleh para sahabat dan ulama adalah 2 rakaat salam masna, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wis, ayo kita sepakati 20 rakaat tarawih ini. Kemudian imamnya kita angkat Ubay bin Ka'ab, sahabat. Jadi Umar jadi makmum. Utsman, Ali, semuanya jadi makmum Abu Bakar. Imamnya adalah Ubay bin Ka'ab. Karena itu bacaannya merdu bagus, hafalannya kuat. Karena apa? Kalau sholat tarawih sampai lupa ini bahaya juga. Menjadi kesepakatan zaman sahabat 20 rakaat. 20 rakaat ini. Dan ini sudah disepakati para sahabat wadawamu alaiha fasoro ijma'an, ini intinya. Wadawamu. Kemudian setelah disepakati para sahabat, setelah disepakati para sahabat menjadi 20 rakaat ini, setelah itu sahabat secara rutin istiqomah mengerjakan 20 rakaat fasoro ijma'an. Maka setelah disepakati 20 rakaat dan dirutinkan setelah itu 20 rakaat terus, maka menjadi ijma' kesepakatan para sahabat. Tarawih ditentukan menjadi 20 rakaat. Dan 3 witir. Dan 3 witir. Lah terus yang 3 witir ini dari mana dasarnya? Gabungan dari hadisnya baginda Nabi yang ini diriwayatkan oleh Yazid dan ini juga diamalkan oleh sahabat Ali. Ini hadisnya. An Yazid bin Ruman radhiyallahu anhu qol kana nasu yakumuna fi zamani Umar bin Khattab fi Ramadana bisalasin wa isrina rakaatan. Dalam hadis ini bahwasanya pada masa sahabat Umar, para sahabat ini mengerjakan sholat tarawih qiyam Ramadan pada bulan suci Ramadan bisalasin wa isrina rakaatan, 23 rakaat. 23 rakaat. Lah 20 dicetuskan dengan hadis yang lain tadi bahwa baginda Nabi Agung bahwa sahabat Umar ini mengerjakan sholat tarawih dengan para sahabat isrina rakaatan. Dijelaskan wayutiru dan witir bisalasin 3 rakaat. Jadi kita sudah ketemu bahwa dalam kitab fikih madzhabul arba'ah dan kitab hadis, yang hadis ini adalah bab puasa, adalah kumpulan ataj hadis bijamil usul fil ahadisi rasul. Ini hadis yang mengumpulkan hadis-hadisnya baginda Nabi. Di sini mulai hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Itu ada semua dari kutubus sittah itu. At-Tirmidzi juga. Ya, jadi sudah ketemu sejarahnya sholat tarawih. Kenapa berbeda? Karena memang ada riwayat yang berbeda. Dan Kanjeng Nabi pun nggak menentukan. Kanjeng Nabi pun nggak menentukan. Lah ini menjadi inti yang terakhir. Kenapa kita memilih dari kesepakatan sahabat? Yang pertama, hadis Nabi pun perintahnya nggak jelas berapa rakaatnya. Yang penting qiyam Ramadan. Pada mangkoma Ramadan itu tadi ya. Kedua, Kanjeng Nabi ngasih praktek 3 malam tadi. 3 malam pertama. 3 malam, itu yang terakhir kan. Malam 23, 25, 27. Prakteknya tidak menentukan jumlahnya. Di masjid 8, di rumah enggak terhitung. Nah,
Maka kita ini memilih kesepakatan sahabat adalah mengikuti sabda Nabi. Ya, ini intinya. Mengikuti pesan. Pesan tidak jumlah rakaat tapi mengikuti sahabat. Hadisnya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Oke, hadis ini di kitab ini ada juga, di kitab kecil kalau kitab ini beli kemahalan. Kitab kecil Arba'in Nawawiyah. Itu ada bahwa pesan Nabi, alaikum bisunnati, bahasanya wahai para sahabatku dan orang seterusnya. Ikutilah sunnah-sunnahku. Apa yang aku kerjakan ikutilah. Kemudian wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, iki intinya. Dan setelahku ikutilah khulafa'ur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Al-Mahdiyin, mereka Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali adalah orang yang paling benar, orang yang mendapatkan petunjuk kebenaran setelah aku. Karena mereka orang yang paling tahu dengan aku, sabda Nabi. Ikutilah para sahabatku, khulafa'ir rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kita ikut kesepakatan 20 karena pesan baginda Nabi. Kalau mau ada hadis yang disebut namanya, ada lagi. Ada lagi yang dispesifikan namanya. Nama. Iktadu billadzaini mim ba'di. Sabda Nabi. Setelahku, ikutilah 2 orang setelahku. Siapa? Kata Nabi, Abu Bakrin wa Umaro. Lah ini yang jelas. Ikutilah orang setelahku, Abu Bakar dan Umar. Lah, bertepatan dengan kesepakatan sholat tarawih ini menjadi 20 rakaat, yang punya ide adalah sahabat Umar. Berarti apa yang dikatakan Umar termasuk Abu Bakar, kita jembarkan lagi sahabat Utsman, Ali, itu seperti pesan baginda Nabi. Artinya apa? Kedudukan para sahabat yang dikerjakan, yang diamalkan para sahabat itu adalah seperti punya kedudukan hampir seperti hadis Nabi. Karena pesan Nabi, orang yang mengikuti sahabat 4 itu pasti dapat petunjuk. Jadi itulah kita ambil yang 20. Yang 20 karena kita mengikuti pesan baginda Nabi. Dan kita ambil kesepakatan. Jadi ambil kesepakatan. Jadi orang yang 8 ya tetap ikut. Benar-benar saja karena sahabat Umar juga pernah mengerjakan 11 rakaat tadi. Artinya di sini dipertanyakan. Karena sudah disepakati oleh para sahabat pada zamannya menjadi 20 rakaat. Kemudian gini. Terus bagaimanakah orang yang mengerjakan 8, apakah dapat pahala qiyam Ramadan? Dari zahirnya hadis yang dilakukan Kanjeng Nabi di Masjid 8 itu, ya dapat. Karena sahabat Umar pun pernah melakukan itu. Artinya apapun yang telah dilakukan oleh Nabi, oleh sahabat itu akan menjadi sunnah. Dan kita ini mengambil yang kesepakatan. Karena apa-apa itu kalau sudah disepakati aman. Tidak jadi masalah. Kita mau bikin masjid sepakat apa? Sepakati orang banyak aman. Maka dengan hasil musyawarah kesepakatan ini setelah disepakati oleh para sahabat diteruskan oleh generasi setelah sahabat. Generasi setelah sahabat yang paling populer itu siapa? Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ditanyai, wahai Abu Hanifah, bagaimana pendapat Anda tentang sahabat Umar ini kok punya penemuan menentukan sholat tarawih 20 rakaat ini, bagaimana pendapat Anda? Loh, sahabat Umar ini orang yang dekat dengan Nabi. Ia menentukan 20 rakaat bukan karena nafsunya, karena dari penelitiannya bahwa apa yang diputuskan sahabat tidak jauh dari keputusan Nabi. Jadi apa yang diputuskan sahabat tidak akan meleset dari kebenaran yang diputuskan oleh kanjeng Nabi. Karena orang yang paling dekat dengan Nabi sahabat.
Lah kan apa? Semuanya itu berposisi sahabat dan menantu. Oh, menantu. Iya, Iya. ada yang menantu Nggih. juga nggih. Nggih. Justru kalau sahabat Umar itu moro sepuhnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nikah dengan putrinya sahabat Umar. Jadi Nggih. sangat dekat sekali Sangat dekat nggih. hubungannya. Jadi sahabat empat ini ada posisi menantu, ada posisi mertua. Morotuwo. Orang paling dekat, yang paling tahu dengan Nabi. Maka setelah disepakati oleh sahabat empat ini diteruskan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal sepakat di seluruh kitab yang saya baca. Kitab fikih banyak sekali, Fathul Wahab, dari kitab I'anatul Thalibin, wah banyak sekali, Fathul Qorib, bahkan ada yang Kulyubi Umairah itu kitab 4 jilid, sangat besar. Dan saya cari dari kitab Muhnil Muhtad dan sebagainya bahwa kesepakatan ulama sepenjuru dunia ala ahli sunnah wal jamaah mengambil kesepakatan sahabat dan para ulama sejamannya sampai sekarang tarawih kita ambil yang 20 rakaat. Itu yang pas dengan pesan Nabi. Tapi kita juga tidak menyalahkan yang 8 karena itu juga ada panduan dari kitabnya. Ya. Oke, terima kasih Ustadz Abdul Rauf atas penjelasannya sangat gamblang sekali ya karena tadi rangkumannya itu ada juga yang 8 dan yang paling disepakati itu yang 20 karena dari Kanjeng Nabi sendiri pun itu tidak menentukan berapa jumlah rakaat yang harus dikerjakan. Seperti itu ya kurang lebihnya. Saya Randy Surya Ramadan, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.